kedua yaitu efek samping akibat farmakologi yang berlebihan dan efek samping akibat interaksi obat. Oke, yang pertama kemarin kita sudah bahas ada beberapa pembagiannya, yaitu obat-obat yang menyebabkan efek toksik terhadap sumsum tulang belakang. Ini yang kedua, mohon maaf ya. Yang pertama kemarin ada banyak, ada efek samping obat mengenai obat-obat yang menyebabkan di syaraf pusat dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua itu akibat aksi obat yang berlebihan. Penyebabnya bisa terjadi karena dosis relatif terlalu besar bagi pasien yang bersangkutan atau kelompok adanya perbedaan respon kinetik atau dinamik pada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tertentu itu seperti apa? Yaitu yang memiliki gangguan fungsi ginjal, ada gangguan fungsi jantung, sirkulasi darah, usia, genetik. Nah, pembagiannya ada obat-obatan menyebabkan efek toksik pada sumsum tulang belakang, ada obat-obat yang menyebabkan efek nefrotoksik ya pada ginjal, kemudian obat-obatan yang menyebabkan efek ototoksik, kemudian obat-obatan yang menyebabkan hepatotoksik, efek toksin pada vanitoin dan efek toksik pada dikoksin. Oke, ini yang pertama, obat-obat yang menyebabkan efek toksik terhadap sumsum tulang belakang. Penyebabnya sifat-sifat hematopoiesis yang sangat proliferatif dapat membuat sumsum tulang lebih sensitif terhadap toksisitas. Contoh obatnya adalah obat kemoterapi. Kira-kira gimana ya mekanismenya? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Ada yang tahu? Belum, Bu. Kira-kira kenapa nih? Oke, harus ditunjuk. Monggo silakan Mbak Syifa Munifa. Lebih keras Mbak suaranya, kok saya tidak terdengar. Sudah terdengar suaranya kok. Masih putus-putus. Coba sekali lagi Mbak. Halo? Ya, sudah bisa. Obat kemoterapi mekanisme itu menghancurkan sel-sel kankernya seperti itu Bu, secara paksa atau apoptosis. Gimana? Putus-putus Mbak. Halo? Bentar Bu, saya ganti jaringan. Mungkin bisa di chat Mbak Syifa karena suaranya putus-putus, atau yang lain bisa mendengar suaranya Mbak Syifa nggak? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas secara apoptosis atau apoptosis yang seperti apa Mbak? Penghancuran sel secara paksa. Apoptosis, penghancuran sel secara paksa. Sel apa dengan apa? Sel apa dengan apa, Mbak Syifa? Sel apa? Penghancuran sel secara paksa. Bisa terjadi ya secara apoptosis, penghancuran sel secara paksa. Sel yang abnormal.
Dikarenakan apa? Bisa menyebabkan pada sumsum tulang belakang nih apoptosisnya. Apoptosis kan bisa di mana saja, tidak harus di sumsum tulang belakang. Hubungannya sumsum tulang belakang itu dengan apa sih kira-kira? Sel darah. Dengan Sel darah ada yang putih. bisa membantu Mbak Syifa? Oke, terima kasih. Mbak Syifa, terima kasih ya. Apoptosis tapi kurang tepat. Kenapa? Karena kalau apoptosis saja, itu bisa di mana saja. Apoptosis adalah penghancuran secara paksa sel kepada dirinya sendiri atau sel bunuh diri kepada sel-sel yang abnormal. Tetapi untuk efek obat kemoterapi yang menyebabkan efek toksik terhadap sumsum tulang belakang itu kaitannya dengan pembuatan sel-sel darah. Karena kita tahu sumsum tulang belakang itu adalah pusatnya pembuatan dari sel-sel darah. Adanya obat kemoterapi itu mengakibatkan pengaruh terhadap pembuatan sel-sel baru yang ada di sumsum tulang belakang dengan menyebabkan adanya pendarahan spontan atau supresi pada sumsum tulang belakang. Jika terjadi mielosupresi, terjadi apa? Kalau sudah terjadi mielosupresi. Kalau yang terjadi mielosupresi secara berat, nanti akan terjadi mieloblasi. Jadi, jangan sampai pasien mengalami mielosupresi. Makanya pada pemeriksaan sebelum kemoterapi itu selalu diperiksa sel darah putihnya berapa. Kemudian nanti dihitung AUC-nya berapa untuk melihat bisa nggak pasien ini mendapatkan obat kemoterapi seperti itu. Oke, kalau azathioprin bagaimana? Azathioprin ini obat apa sih Mbak Syifa? Boleh tunjuk temannya satu orang? Mbak Syifa? Mbak Zakia, oke. Mbak Zakia, obat azathioprin ini obatnya? Untuk mencegah penolakan organ setelah transplantasi. Untuk mencegah penolakan obat setelah transplantasi pada saat penyerahan organ gitu ya, azathioprin. Nah, ketika pasien ini mendapatkan efek toksik di sumsum tulang belakang akibat obat azathioprin, apa yang bisa diberikan Mbak Zakia? Yang dilakukan apa? Kalau misalnya nih, pasien mendapatkan azathioprin, ternyata azathioprin menyebabkan supresi sumsum tulang belakang. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Apa ini? Bagaimana solusinya? Mbak Zakia sudah? Belum, Bu. Bagaimana? Diganti atau tetap dilanjutkan, tetapi dosis dikurangi, kira-kira gimana? Dikurangi dosisnya.
Oke, dikurangi dosisnya, kurang tepat. Yang betul adalah diganti obatnya. Jadi azathioprine harus stop, kemudian diganti menggunakan obat mycophenolate mofetil, gitu ya. Jadi ketika pasien mendapatkan supresi sumsum tulang belakang karena penggunaan azathioprine, segera langsung stop obat azathioprine dan diganti dengan mycophenolate mofetil seperti itu. Oke, Apa Bu? terima kasih Mbak. Putus-putus. Gimana? Tadi putus-putus. Jawabannya Oh. apa tadi Bu? Oke, maaf. Jawabannya azathioprine di stop, kemudian diganti dengan mycophenolate mofetil. Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Zakia. Kenapa nggak bisa di next nih? Ya udah next ya. Oke, yang kedua, obat-obatan yang menyebabkan efek nefrotoksik. Sebagian obat yang ditemukan menyebabkan nefrotoksisitas menunjukkan efeknya melalui satu atau sejumlah mekanisme patogen. Di antaranya perubahan hemodinamika intraglomeruler, kemudian toksisitas sel tubules, terus kemudian inflamasi nefropati kristal dan rhabdomyolysis. Nah, ini adalah obat-obat yang menyebabkan efek nefrotoksik. Kelasnya ada analgesik, nefritis interstitialis kronik, kemudian aspiris, itu juga dengan sama mekanismenya dengan nefritis interstitialis akut, kemudian NSAID itu perubahan hemodinamik intraglomerular nefritis, interstitialis kronik, glomerulonefritis, dan juga antidepresan. Kenapa saya nulisnya gini? Antidepresan itu mekanisme kerusakan ginjalnya dengan rhabdomyolysis. Aminoglikosida sangat populer ya, menyebabkan nefrotoksik itu dengan toksisitas sel tubulus sama dengan amphotericin B, itu juga toksisitas sel tubulus. Rifampicin itu dengan nefritis interstitial akut, kemudian sulfonamid itu dengan nefritis interstitial akut, kristal nefropati. Selanjutnya, obat-obat yang menyebabkan ototoksik. Ototoksik itu apa sih? Kerusakan terhadap fungsi pendengaran dan keseimbangan telinga akibat obat atau zat kimia terhadap bagian dalam telinga. Tingkat ototoksik bervariasi menurut obat, dosis, dan kondisi lain-lain. Ototoksik sembuh secara penuh setelah obat dihentikan. Jadi ototoksik itu adanya bunyi berdenging, biasanya yang terjadi manifestasinya pasien akan merasakan ada bunyi berdenging di dalam kupingnya gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Ada suara siulan gitu di kupingnya dan itu mengganggu pasien. Oke, contoh obatnya antibiotik. Mbak Sekia minta tolong ditunjuk satu temannya, siapa? Tamam Bu. Siapa? Tamam. Oke, Mas Tamam. Contoh obat antibiotik yang menyebabkan ototoksik apa? Ya, Bu. Ya, contoh obatnya antibiotik yang menyebabkan ototoksik apa? Benar, Bu. Apa, ayo? Ini termasuk kelompok obat streptomycin, neomycin. Ini enggak, Bu? Apa? Streptomycin, gentamicin, neomycin, gentamicin. Itu, Bu.
Saya yang kurang bagus nih. Halo. Neomisin, kemudian Ginamisin, streptomisin, gintamisin, gentamisin, kinamisin, Gentamisin. amikasin, bisa, neomisin bisa, gentamisin bisa tapi rendah. Ada lagi depannya V. apa Bu depannya? Depannya V. P. P. Sama A. Apaan? Amikasin, Amikasin. Vanco. Vancomycin. vanko, Vanco. vankomisin, Vanco. vankomisin, Yang keras. Vanco. vankomisin, Apa? vankomisin, Vankomisin. Oke. Kemudian kalau yang A apa namanya? Depannya Pak. Amikasin bisa. Lainnya amino. aminoglukosida. Oke, aminoglikosida. Ya, bisa golongan-golongan makrolida, vankomisin, amikasin. Itu bisa menyebabkan ototoksik, kemudian aminoglikosida itu juga bisa menyebabkan ototoksik. Oke, terima kasih Mas Tamam. Untuk obat kemoterapi, siapa Mas Tamam? Tunjuk temannya. Ica. Ica, silakan Mbak Ica. Obat kemoterapi yang menyebabkan ototoksik. Ini Bu, cisplatin. Oke, obat cisplatin. Kenapa bisa menyebabkan ototoksik? Karena mengandung. Karena pada cisplatin, bentar Bu. Ini ada senyawa platinum. Oke, good job. Jadi, obat-obat kemoterapi yang menyebabkan ototoksik adalah obat yang mengandung platinum. Contohnya adalah cisplatin. Tuh. Kalau golongan diuretik, siapa Mbak Ica? Bingah Bu. Apa? Oh, aku ditanya, kira nunjuk Bu. Iya, nunjuk. Nunjuk. Indah Bu. Indah. Silakan Mbak Indah. Ya, Bu. Maaf ya, bukan ini jadi saya tuh menerima tuh agak putus-putus gitu loh. Gitu. Oke, silakan Mbak Indah. Diuretik apa yang menyebabkan ototoksik nih gampang banget nih. Furosemid, Bu. Ya, furosemid, betul. Jadi orang yang saya sudah beberapa kali ya bilang ya, orang yang mendapatkan obat furosemid itu tidak ada dosis maksimalnya biasanya. Boleh diberikan berapa aja tuh boleh. Tetapi dengan catatan tidak ada ototoksik. Jadi biasanya pasien mendapatkan furosemid, kemudian apalagi yang injeksi nanti akan ditanya, Ibu ada suara berdenging nggak di telinganya? Atau ada dengung nggak di telinganya? Tuh, ada gangguan nggak di telinganya? Bisa dengar suara saya dengan jelas? Terus nanti pasien mengatakan, bisa dok, oke.
Ibu karena tensinya masih tinggi atau ada edema yang masih harus dikoreksi, kami tingkatkan ya dosisnya, dosis obat untuk edemanya, untuk bengkaknya, biar nggak terlalu bengkak Ibu, ya misalkan. Ditingkatkanlah dosis furosemid. Kemudian hari berikutnya, dokter ini telinga saya berdenging gitu, berarti tandanya sudah mencapai dosis maksimum kepada pasien dan dosis obatnya harus diturunkan. Diturunkan, tidak harus dihentikan tetapi diturunkan. Nanti ototoksisitasnya akan sembuh secara perlahan. Seperti itu. Untuk golongan diuretik atau furosemid. Oke, terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya, golongan lain yang menyebabkan ototoksik itu apa? Mbak Indah, silakan ditunjuk satu temannya. Sekar, Bu. Siapa? Sekar? Ya. Oke. Mbak Amalia Sekar, silakan. Golongan lain apa yang menyebabkan ototoksik? Halo, tes. Kok Ya, saya monggo. masuk? Suaranya dengeran, Mbak. Oke. Mungkin antiinflamasi aspirin, Bu. Aspirin, ada lagi? Tadi, bentar. Quinolon. Quinolon, boleh. Betul. Jadi quinolon itu bisa menyebabkan ototoksik dan juga aspirin atau selain itu ada asam salisilat itu juga bisa menyebabkan ototoksik. Walaupun memang presentasinya tidak sebanyak obat golongan yang di atasnya ini gitu ya. Oke, terima kasih Mas Sekar. Selanjutnya ini adalah obat-obat yang menyebabkan hepatotoksik. Hepatotoksik akibat yang terjadi pada hepatotoksik itu jarang sekali terlihat sebenarnya. Kenapa jarang sekali terlihat? Karena hepar memiliki kemampuan untuk recovery yang sangat luar biasa. Dan hepar akan menunjukkan gejalanya ketika memang toksiknya atau damage-nya itu sudah lebar, sudah melebihi kapasitas recovery dari hati itu sendiri, seperti itu. Nah, penanda terjadinya hepatotoksik adalah, silakan Mbak Sekar, tunjuk satu temannya. Selfie, Bu. Mbak Selvi. Ya, Bu. Ya. Apa Mbak penanda terjadinya hepatotoksik? SGPT sama SGOT-nya tinggi, Bu. Tingginya seberapa tinggi? Normalnya berapa Mbak SGPT, SGOT? Untuk SGOT-nya 5-40 mikro per liter, untuk SGPT-nya 7-56 mikro per liter. Oke, sekitar segitu ya, 30-45-an gitu masih normal. Selanjutnya kalau misalnya tinggi berapa tinggi? Kalau misalnya pasien nih memiliki SGPT, SGOT tinggi, katakanlah SGPT-nya tinggi jadi 47 gitu. Lebih tinggi 1 poin. Kemudian SGOT-nya menjadi 50 gitu. Lebih tinggi 3 poin lah. Nah, kira-kira itu bisa disebutkan bahwa pasien sedang mengalami fase hepatotoksik? Mungkin iya, tapi mungkin karena pola dietnya yang nggak sehat atau kurang berolahraga gitu, Bu. Ada hubungan olahraga dengan hepatotoksik? Dengan SGPT-nya. Dengan SGPT? Iya. Ada hubungannya? Iya. Ada hubungannya? Iya, Bu.
Saya baca di Halodoc cara menurunkannya dengan Di berolahraga. Halodoc, oke. Teman-teman di sini olahraga semua nggak tiap pagi atau tiap sore? Atau setiap minggu lah, katakan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ada yang olahraga rutin? Mbak olahraga rutin nggak? Mungkin minggu. Makan. Enggak, Mbak olahraga rutin nggak? Saya tanya. Enggak. Seminggu ini olahraga berapa kali? Enggak. Paling